Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Prodi Magister Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami dalam mata kuliah akuntansi pemeriksaan lanjutan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Lia Uzliawati. Dengan saya Dena Aulia dan rekan saya Muhammad Arwin. Nah, adapun yang akan kita bahas di sini adalah pengantar. Yang kedua, review jurnal. Jurnal yang akan kita review sebanyak 10 jurnal, lalu yang terakhir kesimpulan. Oke, pengantar, kecurangan dalam suatu organisasi merupakan risiko yang dapat dicegah. Fenomena ini tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, tetapi bisa diminimalkan. Risiko terjadinya kecurangan ini dapat diminimalisir dengan mengatur dan membangun sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan. Kemudian standar institusi auditor internal atau IIA 2016 mengatakan bahwa fungsi audit internal atau IAF diperlukan untuk mengembangkan dan menyesuaikan perencanaan audit internal sehubungan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis dan perubahan resiko. Berdasarkan PwC 2018, fungsi audit internal ini harus berkembang dengan mengintegrasikan teknologi baru dan pengetahuan digital untuk menghadapi tantangan dan risiko baru yang muncul dengan digitalisasi. Dalam beberapa dekade terakhir, fungsi audit internal telah berevolusi untuk memenuhi persyaratan lingkungan bisnis yang terus berubah. Oke, jurnal pertama yang akan kita bahas, jurnal yang ditulis oleh Iwan Putra, Urip Sulistyo, Enggardia, Sri Rahayu, dan Surya Hidayat dengan judul The Influence of Internal Audit, Risk Management, Whistleblowing System, and Big Data Analytics on the Financial Crime Behavior Prevention. Jurnal ini membahas tentang tinjauan kritis terhadap literatur yang mengkaji dan menganalisis bagaimana pencegahan fraud memediasi pengaruh audit internal, manajemen risiko, whistleblowing system, dan big data analytics terhadap pencegahan perilaku kejahatan keuangan. Kemudian studi ini juga menggunakan jurnal yang diterbitkan melalui database ISI Web of Knowledge dan database Scopus. Hal ini diperlukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pencegahan fraud dalam memediasi pencegahan perilaku kejahatan keuangan dan permasalahan fraud yang terjadi di SKPD pemerintah daerah di Sumatera, Indonesia. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian survei untuk mengumpulkan data dari responden yang terdiri dari auditor internal, manajer risiko, dan staf keuangan di perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online kepada responden yang dipilih secara acak dari database, yaitu informasi demografis responden, dan pertanyaan tentang praktik audit internal dan manajemen risiko, sistem whistleblowing, analisis big data, pencegahan fraud, dan perilaku kejahatan keuangan lainnya. Nah, dalam studi ini memberikan kontribusi literatur dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana keserempakan aktivitas fraud, audit internal, dan manajemen risiko dengan prediktor organisasinya, yaitu whistleblowing system dan big data. Dan dari hasil literatur yang telah dikaji, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara audit internal terhadap pencegahan fraud. Yang kedua, manajemen risiko secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Secara parsial, sistem whistleblowing memiliki pengaruh yang positif, artinya semakin tinggi sistem whistleblowing, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya tindakan fraud. Pemahaman pemanfaatan teknologi informasi melalui big data analitik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Nathanael Beatty dan Gary Sarens dengan judul Understanding the Internal Audit Function in a Digitalized Business Environment. Dalam jurnal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana fungsi audit internal berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin terdigitalisasi. Kemudian jurnal ini didasarkan pada 29 wawancara semi terstruktur dengan anggota komite manajemen dan auditor internal yang berbasis di Belgia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman tentang evolusi IAF atau Internal Audit Function dalam lingkungan bisnis digital.
Kemudian wawancara mendalam dilakukan dengan profesional untuk memahami persepsi, motivasi, dan pendapat mereka. Profesional yang dipilih dalam wawancara ini adalah anggota komite manajemen, kepala eksekutif audit, dan auditor internal. Nah, dari hasil tersebut, maka mengungkapkan bahwa lingkungan bisnis digital mempengaruhi fungsi audit internal, yaitu yang pertama, berdampak pada ruang lingkupnya. Kelincahan perencanaan audit internal dan pengetahuan digital yang dibutuhkan diharapkan meningkatkan resiko teknologi informasi semakin penting dan terutama ancaman keamanan cybernya. Lalu tuntutan aktivitas konsultasi yang dilakukan oleh auditor internal semakin tinggi. Digitalisasi mengubah praktik kerja audit internal dalam tugas mereka sehari-hari. Dan yang terakhir, teknologi baru seperti alat analitik data diimplementasikan secara progresif di Departemen Audit Internal dan keterampilan digital dianggap sebagai aset penting. Yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Ella Nurella, Ratnama Panyaki, dan Dwi Asih Suryandari dengan judul The Effect of the Internal Audit Roles and Audit Professionalism on Fraud Prevention. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peran audit internal dan profesionalisme auditor di fraud prevention pada Bank NGC Kabupaten Kuningan. Sampel penelitian ini adalah karyawan Bank NGC. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket dan pengolahan datanya menggunakan program SPSS. Nah, kemudian dalam jurnal ini, hipotesis yang digunakan adalah yang pertama, peran audit internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Lalu yang kedua, profesionalisme auditor berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud. Nah, sehingga dari hipotesis tersebut, maka hasil analisisnya menunjukkan bahwa peran auditor internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Yang kedua, profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Didukung dengan hasil implikasi dari analisis ini adalah dengan meningkatkan peran auditor internal dan profesionalisme auditor internal dapat meningkatkan pencegahan kecurangan. Kemudian masuk ke jurnal yang keempat. Jurnal keempat ini ditulis oleh Johan Arifin dan Tony Hartadi dengan judul The Implementation of Probity Audit to Prevent Fraud in Public Procurement of Goods and Services for Government Agency. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan probity audit dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Probity audit adalah pendekatan baru di mana audit real-time diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk mengatasi masalah fraud yang sedang terjadi. Kemudian penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis dokumen. Objek penelitian adalah Inspektorat Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan atau LKPP sebagai aparatur pengawas intern pemerintahan LKPP. Nah, di sini pelaksanaan probity audit oleh Inspektorat LKPP terbilang baik, namun LKPP belum memiliki ketentuan mengenai kebijakan probity audit dalam proses pengadaan barang jasa dan publik di LKPP-nya. Untuk melakukan audit probity, LKPP sepenuhnya mengacu pada Peraturan Kepala BPKP nomor per 362 garis miring K digunakan dengan sangat memadai. Nah, di sini juga dapat dikatakan bahwa hasil kajian menunjukkan bahwa kesesuaian sarana dan prasarana untuk melaksanakan probity audit cukup baik. Pelaksanaan probity audit memuaskan dan sesuai dengan pedoman probity audit. Permasalahan dalam pelaksanaan audit probitas yaitu belum adanya kebijakan dan standar operasional pelaksanaan audit probitas di LKPP. Dan untuk jurnal yang kelima, jurnal yang ditulis oleh Petros Luis, George Drogalas, Lakiviadis, dan Konstantinos dengan judul Internal Audit in the Digital Era, Opportunities, Risks, and Challenge. Tujuan dari makalah ini untuk mengkaji audit berkelanjutan di era digital dari perspektif karyawan perusahaan audit. Ini juga menyelidiki faktor-faktor kontemporer yang mempengaruhi audit berkelanjutan,
serta teknik yang dapat digunakan untuk penerapannya. Kemudian data di sini dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Sampel penelitiannya dikonfigurasi berdasarkan prinsip convenience sampling dan terdiri dari 105 auditor internal yang bekerja di beberapa lembaga audit terbesar di Yunani. Nah, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kemajuan teknologi sangat diperlukan untuk pembentukan sistem audit digital yang efektif. Dampak tindakan perlindungan data terhadap serangan dunia maya, serta keterampilan dan pelatihan karyawan ternyata signifikan. Perhatian khusus harus diberikan pada persiapan dan pembangunan tim audit virtual. Oke, untuk jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Arwin. Terima kasih kepada Mbak Dena sudah menjelaskan review dari jurnal yang pertama sampai kelima. Jurnal yang keenam saya lanjutkan berjudul The Mediating Effect of Fraud Awareness on the Relationship Between the Risk Management and Integrity System. Paper ini ditulis oleh Ranto Partomon Sihombing, Nur Laili Suwarno, Dian Agustia. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mediasi kesadaran terhadap kecurangan pada hubungan antara manajemen risiko dan sistem integritas di Indonesia. Penelitian ini sebenarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fraud di bidang keuangan, kemudian mencari penyebab apa yang menjadi mediasinya. Jadi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, melibatkan 103 auditor dari inspektorat kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia sebagai responden. Kemudian jurnal ini merupakan paper penelitian yang mengusulkan pendekatan alternatif untuk model tradisional dari teori fraud triangle. Kemudian penulis mengacu pada penelitian sebelumnya di bidang pencegahan kejahatan keuangan dengan menyoroti keterbatasan model yang ada, kemudian digunakan untuk menjelaskan perilaku curang yang terjadi. Jadi di sini hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen risiko secara langsung mempengaruhi integritas sistem. Kemudian dan kesadaran terhadap kecurangan memediasi hubungan antara manajemen risiko dan sistem integritas. Dengan kata lain, semakin tinggi kesadaran terhadap kecurangan di dalam organisasi, maka semakin kuat pula hubungan antara manajemen risiko dan sistem integritas. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini memasukkan hierarki kebutuhan ke dalam analisis perilaku fraud dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengapa individu terlibat dalam perilaku fraud beserta implikasi praktis yang digunakan oleh organisasi untuk mencegah dan mendeteksi perilaku fraud. Next. Oke. Kemudian ini adalah jurnal yang supporting dari jurnal yang sebelumnya, masih berbicara tentang yang sama, yaitu dasar teori dari The Fraud Triangle, an alternative approach. Paper ini ditulis oleh Pascalis Kagias, Anastasia Celiacido, Alexandros Garefalakis, kemudian Jamel Azibi, Nicholas Sarianidis. Jadi ini berasal dari Journal of Financial Crime dari Emerald Publishing Limited di tahun 2001. Jadi penelitian ini sebenarnya didasari dari fenomena mengenai adanya fraud keuangan. Jadi adanya kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fraud keuangan, kemudian apa saja penyebab yang mendasarinya. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengusulkan pendekatan alternatif untuk model tradisional teori fraud triangle.
Teori fraud triangle sendiri klasik sudah banyak digunakan. Jadi paper ini ingin sedikit menjelaskan pendekatan alternatif yang bisa kita lakukan dengan cara menggabungkan hierarki kebutuhan untuk memahami motivasi yang lebih baik yang mendasari dibalik adanya perilaku fraud. Metodologi penelitian yang digunakan dalam paper ini didasarkan pada tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fraud keuangan, kemudian penyebab yang mendasarinya. Kemudian hasil utama dari penelitian ini adalah adanya usulan pendekatan alternatif yang menggabungkan hierarki kebutuhan untuk lebih memahami mengapa individu terlibat dalam perilaku curang. Oke, sebentar. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu paper ke-8 yang berjudul Does the Supervisory Ability of Internal Audit Executive Affect the Occurrence of Corporate Fraud? Evidence from Small and Medium-Sized List Enterprise in China. Jadi ditulis oleh Hui Xiang Zhen dan Li Yang dan Zhenxi, berasal dari University of Art and Science in Lanzhou, China. Kemudian ditulis diterbitkan di International Journal of Accounting and Information Management dari publisher Emerald Publishing Limited di tahun 2020. Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kemampuan pengawasan Kepala Eksekutif Audit Internal dan fungsi Departemen Audit Internal dalam mencegah fraud di dalam suatu perusahaan. Jadi ada isu ataupun fenomena dari penelitian ini adalah kita ingin mencari hubungan antara kemampuan pengawasan eksekutif audit internal, kemudian dengan terjadinya fraud di perusahaan UMKM yang ada di Cina. Jadi tujuan yang ingin dicapai adalah kita ingin mengetahui hubungan antara kemampuan pengawasan dengan terjadinya fraud. Metodologi penelitian yang digunakan dalam paper ini melibatkan penyelidikan empiris tentang hubungan antara kemampuan pengawasan kepala eksekutif audit internal dan pencegahan fraud pada perusahaan di UMKM yang terdaftar di Cina. Nah, untuk melakukan ini dilakukan pengumpulan data dari 922 perusahaan kecil dan menengah yang terdaftar di Cina dari 2010 sampai 2017. Jadi secara umum teori yang digunakan di sini adalah fraud triangle theory karena adanya interaksi antara 3 faktor yaitu kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Oke, kemudian slide yang berikutnya adalah next-nya. Next slide adalah risk management, top management support, internal audit activities, and fraud mitigation. Ditulis oleh Walid Yunus, kemudian Hasri Mustafa, dan Ahmed Ibrahim Karage. Jadi berada di satu universitas di Malaysia. Sama di sini diterbitkan pada Journal of Financial Crime dari Emerald di tahun 2023 di tahun ini. Jadi isu yang diangkat adalah perlunya mitigasi fraud di sektor perbankan dengan saya ulang. Jadi isu yang dibahas adalah mitigasi fraud di sektor perbankan Libya, dan fenomena yang diteliti adalah efek dukungan manajemen puncak, kemudian manajemen risiko pada aktivitas audit internal dan mitigasi fraud. Tujuan dari penelitian paper ini adalah untuk menguji pengaruh dukungan manajemen puncak atau TMS dan manajemen risiko RM atau risk management pada kegiatan audit internal audit dan mitigation fraud mitigation di sektor perbankan Libya. Penelitian ini menggunakan desain
penelitian kuantitatif dan mengumpulkan data dari bank-bank komersial di Tripoli, ibu kota dari Libya. Yang dilakukan adalah menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data dari auditor internal, manajer resiko, dan staf manajemen puncak di bank-bank tersebut. Kuesioner kemudian dikumpulkan, dianalisis untuk mengetahui adanya hubungan antara ketiga hal tersebut. Secara khusus, studi ini menemukan bahwa RM atau risk management berdampak positif pada IAA ataupun kegiatan audit internal. Kemudian TMS berdampak positif pada IAA sebagai hipotesis kedua. Kemudian IAA berdampak positif pada FM. Yang terakhir adalah TMS berdampak positif pada FM H4 dan IAA memediasi hubungan antara TMS dan FM. Sebentar, jadi secara kesimpulannya bahwa penelitian membuktikan bahwa TMS, RM, IAA, dan FM merupakan faktor yang saling terkait, yang kemudian berdampak besar terhadap pencegahan dan deteksi fraud di sektor perbankan Libya. Mereka kemudian menyarankan bahwa perlu disediakan sumber daya memadai untuk area ini untuk mengoptimalkan efektivitasnya dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Oke. Next. Ini adalah jurnal yang terakhir, jurnal ke-10 yang kita review, berjudul Internal Audit from Effectiveness to Organizational Significance. Ditulis oleh Melanie Rossi dari Universitas Laval, Quebec, Kanada. Kemudian oleh Sophie Rimbaud dari Universitas di Prancis. Paper ini membahas isu dan fenomena tentang pentingnya audit internal atau internal audit dalam mencapai dan memperkuat signifikansi organisasi. Yang disoroti oleh penulis bahwa fokus IA harusnya bukan hanya pada efektivitasnya, tetapi juga pada signifikansinya organisasi yang dihasilkan melalui pembelajaran organisasi dan perubahan positif. Jadi organisasi harus berkembang, harus belajar dari apa-apa yang pernah terjadi di masa lalu sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan multinasional yang memiliki unit audit internal, utamanya yang terpusat pada Eropa. Jadi data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ketua Komite Audit dan Chief Audit Eksekutif. Data juga dikumpulkan melalui analisis dokumen internal perusahaan dan laporan audit internal. Jadi dua hal yang dilakukan. Yang pertama, kita mencegat, kemudian melakukan wawancara secara langsung, tetapi selain itu juga melakukan analisis dari dokumen-dokumen internal yang ada di perusahaan. Oke, kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas berbagai blok pembangunan secara bersama-sama dapat meningkatkan efektivitas audit internal dan signifikasi organisasi secara keseluruhan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa beberapa teori yang digunakan adalah mengenai audit internal, adalah mengenai model pembangunan efektivitas IA, kemudian konsep signifikasi organisasi, bagaimana organisasi bisa bagaimana organisasi bisa menjalankan aktivitasnya secara efektif sehingga menghasilkan signifikasi yang memadai seperti itu. Oke, berikutnya adalah kesimpulan dari kelima paper yang sudah kita review. Yang pertama adalah penelitian tersebut memberikan kontribusi literatur dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana keserempakan aktivitas fraud atau audit internal dan manajemen risiko dengan prediktor organisasi, whistleblowing system, dan big data. Yang kedua adalah pencegahan fraud adalah strategi yang
peneliti-peneliti usulkan sebagai tindakan pencegahan dalam mengukur dan mengelola ada tidaknya penggunaan sumber daya manusia melalui tindakan penipuan, fraud, ataupun kesalahan yang sengaja dilakukan baik terhadap individu ataupun entitas. Kemudian yang terakhir dapat dikatakan bahwa kehadiran teknologi digital, big data, dan cloud computing kemudian akan mengubah cara pengukuran aset dari yang semula dilakukan secara konvensional menjadi digital, sehingga potensi kecurangan semakin kecil. Hal ini juga didukung oleh pemahaman bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan adanya kecurangan. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.